Amplifier budget 1 jutaan sekarang performanya udah cukup serius ya. Bahkan sanggup loh dipakai buat karaoke di rumah, home theater sampai sound system acara kecil di keluarga kamu. Teknologinya juga udah makin berkembang, jadi di kelas harga ini tuh kita udah bisa menemukan amplifier dengan daya besar, fitur modern dan kualitas suara yang makin mata. Nah, kalau kamu lagi cari power amplifier murah tapi tetap mantap dipakai buat harian, di video Teknovans kali ini bareng aku Dika, aku bakal kasih kalian 5 rekomendasi power amplifier budget 1 jutaan yang layak nih buat kamu lirik. Yang pertama ada First Class dengan seri FCA 2200. Kalau kamu tipe yang ingin power besar tapi tetap aman dipakai di listrik rumah, produk ini tuh biasanya langsung masuk short list. Dari sisi desain, amplifier ini tuh masih mengandalkan arsitektur analog dengan pendinginan kipas aktif supaya suhu tetap stabil saat dipakai cukup lama. Bodinya juga cukup kokoh karena memakai chassis baja tebal yang membantu pelapisan panas sekaligus melindungi komponen di dalamnya. Konfigurasi salurannya 2 channel stereo dan ada opsi mode stereo, mono maupun bridge kalau ingin menggabungkan tenaga kedua channel. Daya keluaran maksimalnya menyentuh 800 watt per channelnya dengan respons frekuensi di kisaran 20 Hz sampai 20 kHz. Yang artinya bass sama treble itu masih bisa direproduksi dengan cukup seimbang. Untuk konektivitas, beberapa varian bahkan sudah menyediakan Bluetooth atau USB playback. Jadi, kamu bisa langsung nih memutar musik dari smartphone tanpa perangkat tambahan. Nah, untuk harganya bisa kamu dapetin produk ini di pasaran dengan kisaran harga 1,4 jutaan. Next ada Ashley Play 2500. Beda dari opsi sebelumnya yang masih berbasis analog, Ashley ini tuh datang dengan pendekatan yang lebih modern lewat teknologi Class D Digital Amplifier. Teknologi ini terkenal karena efisien dayanya itu cukup tinggi ya, sehingga amplifier bisa menghasilkan tenaga besar dengan ukuran yang jauh lebih kecil dan panas yang lebih rendah. Secara fisik, Play 2500 punya desain rack mount tipis dengan material aluminium dan baja ringan. Jadi, terasa ringan sekaligus cukup kokoh untuk setup studio profesional kamu. Meski kecil, tenaga yang dihasilkan cukup serius ya, sekitar 500 watt per channel di 8 ohm dan bisa mencapai 1000 watt di 4 ohm. Karena Ashley sendiri sering dipakai untuk sound system pengguna, event outdoor, dan sistem touring, terutama karena tetap stabil walau listrik di lokasi tidak selalu sempurna. Nah, di pasaran bisa kamu dapetin produk ini dengan kisaran harga 1,5 jutaan. Opsi ketiga ada TOA dengan seri ZA 230 watt. Kalau kamu butuh amplifier bukan untuk musik keras tapi untuk penggunaan yang jelas, TOA ini tuh hampir selalu jadi andalan. Memang dari awal tuh dirancang untuk sistem public address seperti di masjid, sekolah, atau kantor ya. Jadi fokusnya itu ada di kejernihan suara, bukan sekedar volume aja. Amplifier ini pakai sistem 100 volt line yang memungkinkan satu perangkat menghidupkan banyak speaker sekaligus dalam jarak jauh tanpa kehilangan daya di kabelnya. Meski dayanya sekitar 30 watt aja, ini udah cukup untuk menjangkau area luas dengan speaker horn. Suaranya juga tetap jernih berkat respons frekuensi di 50 Hz sampai 20 kHz dan distorsi rendah. Untuk konektivitas masih full analog lewat input mic dan juga aux atau RCA, jadi lebih stabil dan minim gangguan. Memang nggak ada fitur modern seperti Bluetooth, tapi justru disitulah kelebihannya. Lebih fokus ke stabilitas, kejelasan, dan keandalan untuk kebutuhan PA sehari-hari. Nah, di pasaran bisa kamu dapetin produk ini dengan kisaran harga 1,2 jutaan. Cek 1 2 tes 1. Cek tes 1 1 2 tes 1 1 2 tes 1 1 1 2 tes 1 1. Next ada Grandy dengan seri AV666PT.
Nah, kalau kamu cari amplifier yang lebih ke arah pusat hiburan rumah, Kenry ini tuh bisa jadi opsinya, guys. Amplifier ini tuh menggabungkan fungsi penguat suara dengan fitur multimedia lengkap, jadi bisa dipakai untuk karaoke sekaligus home theater. Teknologi utamanya adalah amplifier multi-channel dengan pemrosesan audio digital yang memungkinkan kamu untuk konfigurasi 5.1 channel surround untuk pengalaman menonton film yang lebih imersif lagi. Kenry juga punya daya puncak hingga 2000 watt, cukup untuk menggerakkan beberapa speaker rumahan sekaligus. Respons frekuensinya berbeda ya, antara 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi, suara musik maupun film masih bisa terdengar lengkap. Salah satu nilai jual dari produk ini adalah konektivitas digitalnya, mulai dari Bluetooth 5.3, input optikal, hingga koaksial, yang memungkinkan amplifier langsung terhubung ke Smart TV, game konsol, atau smartphone. Nah, di pasaran bisa kamu dapetin produk ini dengan kisaran harga 1,3 jutaan. Terakhir ada Megavox dengan seri MA 2002N. Kalau bicara soal amplifier yang sering dipakai di sound system hajatan atau rental audio, Megavox ini tuh sering masuk cukup populer. Amplifier ini masih memakai arsitektur analog high current dengan transformator linear besar yang mampu menyediakan arus instan saat harus menggerakkan woofer ukuran besar seperti 15-18 inci. Bodinya baja tebal dan desain rack mount lengkap dengan dual fan pendingin supaya suhu itu tetap stabil dan dipakai lama. Konfigurasinya 2 channel dengan stereo dengan daya sekitar 250 watt RMS per channelnya di 8 ohm. Walaupun di pemasaran sering disebut punya daya puncak jauh lebih tinggi ya. Karena fokusnya memang sudah untuk sistem sound besar, konektivitasnya tetap analog profesional. Dengan biasanya tuh dipasang dengan mixer atau crossover eksternal. Nah, di pasaran sendiri bisa kamu dapetin produk ini dengan kisaran harga 1,6 jutaan. Yap, itu dia tadi 5 rekomendasi power amplifier harga 1 jutaan versi Teknofans yang bisa kalian pilih. Kalau kalian tertarik sama salah satu produknya, link pembeliannya udah aku kasih di kolom deskripsi bawah video ini. Aku pamit undur diri, jangan lupa buat like, share, dan juga video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu di video Teknofans selanjutnya.